Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya inklusi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, Saudara. Terlebih UMKM punya peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Nah, apa saja upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam presidensi G20 tahun ini untuk sektor UMKM? Pagi ini saya sudah bersama Elsya MS Chani, Kepala Grup DUPK Bank Indonesia dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam ya Bu di sana. Selamat malam, selamat pagi untuk Bapak Ibu di Jakarta, di seluruh Indonesia. Oke Bu Selamat Elsya, pagi, ini kita Mbak sekarang Kalis. ngobrol lagi soal UMKM. Bu, pertanyaannya adalah ini kayaknya BI kan konsisten sekali untuk terus mendorong UMKM dan masuk di presidensi penyelenggaraan G20 ini. Nah kalau tahun ini Bu, konsep yang diusung untuk G20 tahun ini khususnya di jalur keuangan dalam kaitan UMKM apa saja Bu? Konsep yang diusung itu sebetulnya sejalan dengan apa yang kita bawakan di dalam kelompok kerja Global Partnership on Financial Inclusion, yaitu untuk mendorong pemanfaatan yang lebih optimal terhadap digitalisasi untuk mendukung inklusi keuangan khususnya yang berdampak kepada perempuan, kaum muda, dan UMKM. Jadi memang sepanjang penyelenggaraan, sepanjang presidensi G20 presidensi Indonesia ini, kami selalu melibatkan UMKM di dalam setiap penyelenggaraannya, terutama UMKM yang dijalankan oleh perempuan dan pemuda. Ini tentu jadi kesempatan dan peluang juga untuk UMKM di Indonesia karena presidensi G20 berarti ada pasar global, pasar ekspor yang bisa masuk nih UMKM di G20 ini, Bu. Nah, apa saja sebenarnya langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk UMKM ini bisa memperluas pasar mereka, Bu, sampai ke global? Oh, dalam penyelenggaraan G20 ini kita juga manfaatkan sebagai salah satu momentum strategis, bukan hanya dalam konteks kebijakan untuk bisa recover together, recover stronger, melalui inklusi keuangan yang mendorong inklusi ekonomi sehingga semua bisa bangkit bersama-sama, tetapi juga kami memanfaatkan momentum ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong akses pasar global bagi UMKM yang ada di Indonesia. UMKM bukan hanya dilibatkan menjadi bagian daripada dialog kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang memberikan impact kepada inklusi keuangan dan selanjutnya kepada UMKM itu sendiri, tetapi juga di dalam penyelenggaraannya. Kami membawa UMKM untuk showcase dan melakukan pameran di dalam berbagai penyelenggaraan pertemuan G20 selama presidensi Indonesia, sehingga produk-produk UMKM Indonesia ini semakin dikenal, semakin melekat di hati dari para delegasi yang hadir dalam pertemuan G20. Nah, saat ini pertemuan FMCBG, Financial Ministers and Central Bank Governors yang keempat ini dilakukan back to back dengan IMF Annual Meeting. Artinya apa? Dihadiri juga di tempat yang dimana 180 lebih negara berkumpul di tempat yang sama, sehingga UMKM yang kami hadirkan di Washington saat ini bisa dilihat dan mendapatkan exposure yang lebih luas, sehingga semakin melekat di hati para pemangku kebijakan global, dan harapannya semakin mengenal dan tentu ada menambah keinginan untuk bisa datang juga ke Indonesia. Karena tadi ada seratusan negara yang 180. ikut. Nah, ini juga tadi sudah ada beberapa gambar yang kami tunjukkan juga Bu, barang-barang yang dibawa Bank Indonesia untuk di-showcase begitu ya Bu ya di FMCBG ini. Tapi menurut Bank Indonesia dari kacamata BI sendiri Bu, sebenarnya peran UMKM di perekonomian Indonesia ini seperti apa sih Bu? Sebesar apa begitu? Oke, UMKM sendiri merupakan salah satu sektor usaha yang sangat-sangat strategis di dalam perekonomian Indonesia. Jadi dilihat dari sisi kontribusinya kepada perekonomian hampir mencapai 60%, dilihat dari
jumlah penyerapan tenaga kerjanya bahkan lebih dari 90%. Dilihat pula dari kontribusinya terhadap ekspor, hampir 16%, dan ini merupakan satu bagian di mana sebetulnya kontribusinya masih bisa ditingkatkan. Nah, Bank Indonesia mencoba terus mendorong peran UMKM ini sesuai tentunya dengan mandat utama Bank Indonesia dalam konteks mendukung kebijakan utama BI, antara lain melalui beberapa strategi. 3 strategi utama yang masuk ke dalam kerangka kerja pengembangan UMKM Bank Indonesia adalah untuk penguatan kapasitasnya. Yang kedua adalah dengan melakukan penguatan aspek kelembagaan dari UMKM itu sendiri sehingga lebih mampu menghasilkan produk yang variatif dalam jumlah yang bisa memenuhi economies of scale dan juga mampu untuk melakukan kerjasama dengan unit-unit lain yang bisa membantu menerobos pasar ekspor maupun unit-unit lain yang bisa membuat pemasaran yang lebih baik bagi UMKM ini. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah mencoba memfasilitasi UMKM ini untuk lebih mampu mengakses layanan keuangan formal. Dan dengan ketiga strategi ini diharapkan UMKM Indonesia ini bisa menjadi semakin maju, siap untuk meningkatkan kontribusinya di dalam perekonomian nasional dan termasuk juga siap untuk go global. Oke, ini menarik karena tentunya strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga untuk membuat UMKM bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi, Bu, karena penasaran nih kenapa sih Bank Indonesia memilih, tadi kan ada beberapa kain yang diboyong begitu, Bu, ke Amerika Serikat. Apa dasar pemilihannya? Nanti kita ngobrol lagi, Bu Elcia, tapi kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Bisnis segera kembali. Kompas Bisnis pagi ini masih bersama Elcia MS Chani, Kepala Grup DUPK Bank Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu Elcia. Ini di pertemuan setingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang keempat di Amerika Serikat cukup istimewa karena Bank Indonesia ini memboyong beberapa UMKM ke Amerika Serikat. Pertimbangannya apa sih, Bu? Memilih, kan tadi ada kopi, ada wastra, ada juga beberapa kerajinan untuk yang dibawa. Itu apa saja pertimbangannya? Oke, jadi produk-produk yang kami bawa ke Amerika kali ini fokus sesuai dengan fokus dari pembahasan di G20 itu sendiri, yaitu sustainability dan inklusi ekonomi. Jadi produk-produk UMKM yang kita bawa adalah produk-produk UMKM yang mengedepankan ramah lingkungan, jadi wastra dengan pewarna alam, juga produk-produk UMKM yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok yang menjadi target dari kebijakan inklusi ekonomi kita, yaitu kelompok perempuan, kelompok kaum muda, dan kelompok UMKM itu sendiri. Produk ini dihasilkan oleh UMKM dari sekitar 20 wilayah di seluruh Indonesia, oleh 29 UMKM jumlahnya, sangat beragam dan dipilih betul-betul produk terbaik yang secara keseluruhan ketika ditampilkan di dalam showcase akan menunjukkan betapa kayanya budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, ada dari 20 wilayah diwakilkan, tadi dari banyak sekali jenis-jenisnya juga. Tapi penasaran nih, Bu, respon delegasi yang ngeliat-liat langsung showcase-nya nih, kesannya apa, Bu, dari mereka? Saya senang sekali karena dalam 2 hari ini ya kami melihat betapa besarnya antusiasme dari delegasi terhadap showcase kita. Jadi pagi-pagi ketika kita mulai menata aja udah ada, ini dijual, jadi transaksi udah kita bawa produk-produk kecil yang sebetulnya memang mereka itu sangat ingin sekali memiliki. Jadi sepanjang G20 ini bukan yang pertama dilakukan showcase UMKM, jadi sepanjang G20 ini kita sudah melihat begitu besarnya, dan kalau hanya showcase aja mereka kayak gemes gitu, Mbak Paskalis, kok kita nggak bisa punya. Jadi kita sediakan juga produk-produk yang
tingkat pakainya tinggi sehingga bisa langsung mereka kenakan, dan itu hampir semua yang produk-produk yang memang ditujukan untuk bisa dijual itu sudah hampir semua sudah laku. Jadi beberapa bahkan bertanya ada lagi dan Wah, sebagainya. Jadi antusiasmenya sangat tinggi. Ada yang pagi-pagi sekali sudah datang, dia bilang, iya karena kemarin saya nggak dapat. Kamu bilang akan ada barang baru keluar hari ini. Jadi kita senang sekali bahwa UMKM kita ini ternyata sudah semakin dikenal. Produk UMKM binaan Bank Indonesia, produk UMKM Indonesia ini sudah semakin dikenal dan sudah semakin diminati oleh para delegasi dari mancanegara. Dan ini memang jerih payah daripada Indonesia, presidensi Indonesia yang sejak awal penyelenggaraan G20 di dalam presidensi Indonesia selalu membawa UMKM sebagai bagian dari penyelenggaraannya. jadi ini targetnya apa dari Bank Indonesia, Bu, dengan menampilkan produk-produk ini? Targetnya tentu saja bagian dari upaya kita karena G20 merupakan forum utama di dalam dialog kerjasama kebijakan ekonomi global di mana hadir para pemangku kepentingan, dan ketika dilakukan di IMF dan World Bank ini yang hadir juga menjadi lebih luas lagi di gedung tersebut, sehingga targetnya adalah untuk mendorong akses pasar global kepada produk-produk UMKM Indonesia. Dan selanjutnya dengan lebih dikenal, beberapa sudah memiliki, tentu akan lebih mendekatkan hati daripada masyarakat global ini kepada Indonesia, dan harapannya bisa juga mendorong kepada wisata di Indonesia, dan ini di ujungnya tentu akan berdampak kepada masuknya devisa dan kepada neraca pembayaran yang semakin kuat. Oke, tentu harapannya tidak hanya UMKM yang ikut diboyong ke showcase di Washington DC saja yang mendapatkan dampaknya, tapi akan semakin banyak UMKM yang mendapatkan dampak dari perluasan pasar ini, Bu Elsya. Adakah rencana-rencana ataupun strategi ke depan yang akan dilakukan oleh BI untuk semakin memperluas pasar global untuk UMKM ini, Bu? Oh iya, Bank Indonesia sesuai dengan kerangka kerja pengembangan UMKM Bank Indonesia tadi terus melakukan penguatan kapasitas, melakukan penguatan kelembagaan, dan juga kesiapan untuk bisa mengakses layanan keuangan untuk mendorong usaha UMKM. Kami juga melakukan sinergi dengan kementerian dan lembaga untuk bisa terus mendorong UMKM Indonesia go global dan go ekspor. Beberapa hal yang dilakukan adalah untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM, misalnya dalam aspek produksi, tantangan terkait dengan kapasitas produksi itu sendiri, kualitas dan keberlanjutan daripada produksi, karena kita tahu UMKM usaha yang kecil, kadang-kadang modalnya juga tidak besar, sehingga kadang-kadang keberlanjutan itu juga menjadi salah satu kendala. Yang kedua adalah tantangan terkait dengan manajemen, karena kita tahu kalau untuk melakukan ekspor tentu ada beberapa dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, bukan hanya dari aspek kualitas, tetapi juga ada aspek terkait dengan sertifikasi, aspek-aspek lain terkait dokumentasi yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor, yang manajemen dari UMKM ini tentu membutuhkan peningkatan kapasitas untuk bisa memenuhinya. Tantangan yang ketiga tentu terkait dengan pemahaman dari pasar ekspor ini. Jadi Bank Indonesia perlu, kita semua perlu bersinergi secara optimal, secara efektif, dan secara targeted, agar tantangan-tantangan ini bisa kita atasi secara bersama, sehingga UMKM kita ini bisa semakin mampu untuk meneruskan, untuk meningkatkan kontribusinya ke dalam perekonomian, dan tentunya juga melakukan ekspor. Oke, dan mendapatkan peran tadi terutama untuk membantu pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Bu Elsya, terima kasih. Semoga makin banyak ya Bu yang terjual barang-barang yang dibawa di showcase ini. Nanti kita ketemu lagi di Jakarta, Bu. Terima kasih Bu Elsya, sehat Ya, selalu. terima kasih.